Baik, selamat siang, selamat pagi, selamat malam kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai proyek permainan yang telah kami diskusikan serta kembangkan selama kurang lebih 3 minggu ini. Proyek ini kami beri nama Vlog. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Nicholas Arfa Pradana dengan NPM 210711208. Dan saya tidak akan sendirian dalam menjelaskan presentasi ini karena saya akan ditemani oleh partner saya, Michael Wahyu Christian, dengan NPM 210711254. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu seputar gambaran umum dari proyek kami ini. Baik, asal mula permainan ini adalah terinspirasi dari permainan poker yang bernama 41. Pada permainan poker ini tujuan utamanya adalah kita harus bersaing mendapatkan poin yang lebih tinggi dari pemain lain untuk meraih kemenangan. Dengan tujuan bermain yang sama, kami telah mengadaptasikannya kembali lewat sebuah permainan dadu yang tentunya untuk meraih kemenangan ini kita juga harus mengandalkan keberuntungan tiap pemainnya. Maka dari itu permainan ini kami beri nama Vlog. Vlog ini kami ambil dari bahasa Inggris yang kalau diindonesiakan berarti kebetulan. Kita tahu bahwa seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin menguasai kehidupan kita. Hal ini sangat tergambar dari cara bersosialisasi anak-anak milenial saat ini. Mereka dapat bermain dengan teman-teman lainnya hanya bermodalkan dengan HP dan juga internet tanpa harus bertatap muka. Namun hal ini mampu memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan mereka karena tanpa adanya interaksi atau tatap muka, kemampuan bersosialisasi mereka tentunya dapat berkurang. Nah, permainan ini kami ciptakan dengan sasaran anak-anak milenial, mulai dari rentang usia 9 tahun ke atas. Tentu saja usia remaja sampai dewasa masih boleh bermain permainan ini. Harapan kami menciptakan permainan ini adalah mampu meningkatkan kembali jiwa interaksi teman-teman dengan kerabat mereka lewat permainan yang bisa dimainkan secara langsung atau tatap muka. Dengan adanya interaksi ini, selanjutnya kami berharap permainan ini mampu lebih mempererat pertemanan dan persahabatan teman-teman sekalian satu sama lain. Permainan ini juga dapat melatih sportivitas teman-teman sekalian lewat aturan-aturan yang ada dan tentunya permainan ini juga harus dimainkan tanpa adanya kecurangan. Dan yang terakhir, permainan ini kami pastikan mampu memberikan kebahagiaan bagi para pemainnya. Selanjutnya untuk permainan Vlog ini sendiri dapat dimainkan oleh 2-4 pemain. Nah, tujuan kami membatasi pemain dalam permainan ini adalah agar pemain lainnya tidak terlalu lama dalam menunggu giliran bermain mereka. Untuk menyelesaikan permainan, salah satu pemain harus melewati 3 fase sebanyak 3 kali. Nah, fase ini terdiri dari apa saja? Fase ini terdiri dari yang pertama fase King, yang kedua fase Queen, dan yang terakhir fase Jack. Lalu untuk menentukan pemenang dalam permainan ini adalah berdasarkan akumulasi akhir yang didapatkan oleh setiap pemainnya. Untuk alat yang dibutuhkan sendiri terdiri dari 3 barang. Barang yang pertama ini sangat krusial yaitu dadu. Jadi setiap pemainnya nanti akan diberikan 3 buah dadu. Yang kedua ada kartu. Kartu ini juga sama seperti dadu, diberikan kepada setiap pemainnya sejumlah 3 buah kartu. Nah, kartu ini nantinya akan berguna sebagai penanda poin sekaligus penentu jumlah fase yang telah didapatkan oleh setiap pemainnya. Dan yang terakhir ada papan poin. Kalau papan poin ini nantinya akan berguna untuk tempat meletakkan kartu-kartu setiap pemainnya tadi. Untuk tata cara permainan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Michael Wahyu Christian. Dipersilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan memulai penjelasan mengenai cara bermain fluk. Di sini kami ibaratkan terdapat dua orang pemain. Diawali oleh pemain yang pertama yang memiliki tiga buah dadu 6 sisi yang berisikan angka 1 sampai 6. Pemain pertama memulai permainan dengan memasuki fase yang pertama, yaitu fase king. Fase king ini merupakan tahap di mana pemain melempar tiga buah dadu yang dimilikinya. Dan pada pelemparan tersebut, salah satu dadu harus muncul angka 6 dan pemain hanya diberikan satu kali kesempatan. Apabila pemain tidak mendapatkan angka 6 dari salah satu dadu tersebut, maka pemain dianggap gagal dan gilirannya akan dilempar ke pemain selanjutnya. Namun, jika pemain berhasil mendapatkan angka 6 dari salah satu dadu tersebut, maka dadu yang muncul angka 6 disingkirkan sehingga pemain hanya memiliki dua dadu tersisa, dan pemain dapat melanjutkan ke fase yang berikutnya. Lalu pada fase kedua ini dinamakan sebagai fase queen, di mana sama seperti fase yang pertama, pemain harus mendapatkan angka 5 dari kedua dadu tersebut. Namun di sini pemain diberikan 3 kali kesempatan. Jika dalam 3 kali kesempatan tersebut pemain tidak mendapatkan angka 5 dari salah satu dadu tersebut, maka pemain gagal melalui fase queen dan gilirannya akan diberikan kepada pemain lainnya. Namun jika pemain berhasil mendapatkan angka 5 dari salah satu dadu tersebut, maka pemain dianggap lolos dan dadu yang muncul angka 5 tadi disingkirkan sehingga pemain hanya memiliki satu dadu tersisa. Lanjut ke fase yang terakhir. Fase terakhir ini disebut sebagai fase jack, di mana pemain hanya memiliki satu kali kesempatan dan di fase jack ini tidak ada ketentuan pemain harus mendapatkan angka berapa. Angka apapun yang muncul itu merupakan poin yang didapat oleh pemain. Sebagai contoh di sini, pemain pertama melempar dadunya dan mendapatkan angka 4. Maka sebagai poin, kartu yang dimiliki, terdapat 3 buah kartu yang dimiliki pemain. Salah satu kartu akan ditaruh ke papan yang menunjukkan angka tiap dadu. Jika pemain mendapatkan angka 4, maka kartu tersebut akan ditaruh di papan yang terdapat angka 4. Saya akan melanjutkan presentasi dari peraturan pemain kedua. Pada dasarnya pemain kedua ini memiliki aturan yang sama seperti aturan pemain pertama tadi. Jadi yang pertama, pemain kedua ini harus mencari dadu berangka 6. Pemain diberikan hanya satu kali kesempatan. Kalau misalkan satu kali kesempatan tersebut pemain tidak bisa mendapatkan dadu berangka 6, maka langsung dilanjutkan ke giliran pemain selanjutnya atau ke giliran pemain pertama. Tetapi kalau misalnya pemain ini berhasil mendapatkan dadu berangka 6 pada kesempatan tersebut, maka bisa dilanjutkan ke fase selanjutnya. Misalkan nih, pada lemparan pertama ini langsung mendapatkan dadu berangka 6. Nah, di sini ada dadu angka 6, maka dadu tersebut akan disisihkan dan dua dadu sisanya akan dipakai untuk fase selanjutnya, yaitu fase queen. Nah, untuk fase queen ini, pemain harus mendapatkan dadu berangka 5. Diberikan sekitar 3 kali kesempatan melempar untuk mendapatkan dadu tersebut. Misalnya, kalau pemain ini gagal mendapatkan dadu berangka 5 dalam 3 kali kesempatan tersebut, maka pemain dianggap gagal dan gilirannya langsung dilemparkan ke pemain selanjutnya atau ke pemain pertama. Tetapi jika misalnya berhasil mendapatkan dadu berangka 5, maka pemain kedua ini bisa lanjut ke fase terakhir, yaitu fase jack. Misalnya nih, lemparan pertama masih belum ada angka 5. Tapi di lemparan kedua, pemain kedua ini berhasil mendapatkan dadu berangka 5. Maka dadu angka 5 tersebut akan disisihkan,
Lalu sisa dadunya akan dipakai untuk fase selanjutnya. Nah, pada fase terakhir ini, yaitu fase cek, hanya diberikan 1 kali kesempatan lemparan. Berapapun angka yang diperoleh adalah poin akhir yang diterima oleh sang pemain. Misalnya, lemparan terakhir ini pemain kedua berhasil mendapatkan angka 3. Ya berarti poin yang didapatkan adalah 3 poin. Setelah mendapatkan poin akhir tersebut, pemain bisa mengambil 1 kartu lalu meletakkan kartu tersebut di papan poin berdasarkan angka terakhir yang diperolehnya. Kalau tadi kan pemain kedua mendapatkan poin 3, berarti kartu tersebut akan diletakkan di papan poin yang ada dadu gambar 3-nya. Lalu selanjutnya tentang contoh permainannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh konkret permainan fluk ini. Permainan fluk ini dimenangkan oleh pemain yang memiliki jumlah poin yang paling banyak, dan permainan akan terus berlanjut hingga salah satu pemain dapat menyentuh 3 kali fase cek. Seperti yang kita lihat pada pemain yang pertama, pada gilirannya dia berhasil melalui fase king dan fase queen. Lalu pada fase cek, pemain pertama mendapatkan angka 4, sehingga poin sementara pemain pertama adalah 4. Lalu dilanjut ke pemain yang kedua. Pada pemain yang kedua ini, sama seperti pemain yang pertama, dia berhasil melalui fase king dan fase queen. Dan pada fase ceknya, dia mendapatkan angka 3, sehingga pemain kedua mendapatkan perolehan poin 3. Giliran dikembalikan ke pemain yang pertama. Nah, di pemain yang pertama ini, dia lolos fase king. Namun pada fase queen-nya dia gagal. Maka gilirannya diberikan ke pemain yang kedua. Pemain yang kedua ini lolos kedua fase king dan fase queen lolos semua, dan pada fase cek, pemain kedua ini memperoleh angka 5, sehingga pemain kedua mendapatkan poin tambahan 5. Giliran dikembalikan lagi ke pemain 1. Di sini pemain 1 lagi-lagi hanya lolos pada fase king, dan pada fase queen-nya dia gagal untuk mendapatkan angka 5, sehingga gilirannya dikembalikan ke pemain yang kedua. Dan pemain yang kedua berhasil lolos fase king dan fase queen lagi, dan pada fase ceknya pemain kedua mendapatkan perolehan angka 4. Nah, karena di sini pemain kedua telah melalui fase cek selama 3 kali, maka permainan berakhir. Dan pada saat itu juga kita jumlah poin yang diperolehkan dari masing-masing pemain. Kita lihat dari pemain yang pertama, dia hanya mendapatkan poin 4. Lalu pada pemain yang kedua, dia memperoleh poin 3, 5, dan 4. Dilihat melalui angka yang didapatkan pada fase cek. Maka total poin yang diperoleh pemain kedua merupakan 12 poin. Sehingga yang menjadi pemenang adalah pemain kedua. Marketing. Jadi di sini pertama saya akan membahas marketing dari paket penjualannya. Jadi box yang kita pakai untuk paket penjualan di sini sudah kami desain sedemikian rupa agar terlihat lebih kekinian dan berkesan modern minimalis. Kami juga mendesain box seperti ini agar nantinya dapat terlihat lebih eye-catching oleh mata pelanggan. Lalu selanjutnya, apa saja yang terdapat dalam paket pembelian? Jadi di sini di dalam paket pembelian, pertama pembeli sudah mendapatkan 12 buah kartu. Nah, di sini ada desain dari kartu-kartunya. Di sini ada tampak depan kartunya dan tampak belakangnya seperti ini. Lalu kemudian pembeli sudah mendapatkan 6 buah dadu hitam. Jadi pembeli nantinya sudah dapat bermain minimal dengan 2 orang.
misal bersama temannya atau kerabat nantinya. Tetapi jika pembeli ingin bermain bersama 4 orang, masing-masing pemainnya boleh saling meminjam dadu. Lalu yang terakhir, di dalam paket pembelian sudah terdapat papan poin. Jadi di sini ada tampak depan dan tampak belakang dari papan poinnya. Jadi di sini pembeli mendapatkan 4 buah papan poin yang masing-masing modelnya terdapat 2 buah. Jadi yang hitam ada 2 dan yang putih pembeli sudah mendapat 2 papan poin. Oke, untuk harga yang kami tetapkan, pada harga normal kami menetapkan seharga Rp60.000 tiap produknya. Namun pada harga spesial yang akan dikeluarkan ketika pre-launching, kami memberikan diskon sebesar 50%, yang menjadikan harga tersebut Rp30.000. Lalu apa saja sih yang didapat dengan harga tersebut? Yang pertama sudah pasti premium experience saat membuka produk tersebut. Kembali lagi dengan desain box dan produk yang kami berikan, kami mengikuti alur desain modern minimalistik yang akan memberikan kesan elegan ketika customer membuka produk tersebut. Lalu yang kedua, perlengkapan bermain yang sesuai dengan jumlah, sesuai dengan di deskripsi, dengan bahan yang premium. Di sini kami tetap melihat kualitas bahan yang akan kami gunakan untuk produk kami, sehingga pemain dapat menikmati permainan dengan sangat amat enak. Lalu untuk yang ketiga, jika membeli saat pre-launching, maka customer akan diberikan diskon sebesar 50% sesuai dengan penjelasan harga tadi yang menjadi Rp30.000, lalu dengan bonus berupa pouch dadu yang dapat dipakai menjadi pajangan dan stiker book limited edition. Oke, target marketing kami itu lebih universal ya, seperti remaja, keluarga, publik, dan kafetaria. Mengapa? Karena permainan ini memfokuskan pada tujuan awal yang telah dipaparkan oleh rekan saya, yaitu membangun interaksi antar pemain dan juga sebagai hiburan tentunya. Hiburan kala penat, kala senggang, dan juga ketika kumpul-kumpul itu bisa membangun relasi yang lebih hangat lagi. Peredaran produk yang akan kami lakukan yaitu dengan merilis barang kami melalui platform jual beli online secara resmi. Dengan harapan kami dapat menjangkau seluruh customer seluruh Indonesia yang menikmati dan menunggu produk buatan kami. Demikian presentasi produk yang telah kami buat, kritik dan saran dari saudara sangat kami harapkan demi pengembangan permainan yang telah kami buat ini. Saya Mikael W. Christian dan rekan saya Nicholas Arfa Pradana pamit undur diri dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.